press release gitu, mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 06.00. Tindak pidana ini tentunya dalam waktu cepat dari jajaran Reskrim Polres Purwakarta di bawah 24 jam, alhamdulillah pelaku sudah tertangkap. Jadi jenis tindakan dalam lingkup rumah tangganya dan atau penganiayaan. Pasal yang dilanggar dan ancaman hukum pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 354 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 KUH pidana. Nah, ini kekerasan dalam rumah tangga itu karena dari anak-anak ini masih dalam satu kartu keluarga ya, masih satu kakak. Jadi yang melakukan ini anak berkonflik dengan hukum itu saudara ALH umurnya 14 tahun dan saudara RAW 13 tahun. TKP-nya itu di Jalan Raya Jiganea, Perum Jiganea Indah, D4, Kelurahan Mekar Galih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Modus operandinya pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan didasari karena merasa sakit hati, sering dimarahi oleh korban. Lalu pelaku saudara ALH bercerita kepada temannya saudara RAW hingga terjadilah perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, yang mana korban ini adalah kakeknya sendiri dari ALH. Barang bukti di sini ada satu buah pisau gagang hitam berukuran 25 cm dan satu buah pisau gagang hitam berukuran 30 cm. Yang ini satu buah spray warna abu-abu dengan motif elmo merah. Kronologis, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh saudara LH dan saudara RAW yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 06.00 WI Indah D4 RT 16/09 Kelurahan Mekar Galih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Peristiwa tersebut terjadi ketika saudara ALH meminjam kendaraan korban pada hari Sabtu, ini berupa R2 ya, kendaraan motor ya, pada hari Sabtu tanggal 26 Aprilnya itu 2025 pukul 14.30 WIB dengan alasan untuk mengantarkan celana ke temannya, namun hingga malam hari saudara ALH tidak kunjung pulang dan saudara ALH pun baru pulang keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 06 WIB bersama dengan temannya RAW. Nah, RAW ini diajak masuk ke dalam rumah kamar, namun dilihatlah sama kakeknya, lalu langsung dimarahi pada saat itu oleh kakeknya. Nah, sehingga membuat saudara ALH ini merencanakan untuk membunuh kakeknya sendiri, yang mana sebelumnya ia juga sudah curhat mungkinnya sama RAW ini pada malam hari sebelumnya, sebelum pulang ke rumah itu. Lalu saudara RAW pun turut mendukung niat saudara ALH dan membantu melancarkan niatnya tersebut. Niatnya itu semakin kuat ketika pagi itu korban memarahi saudara ALH dan saudara ALH pun pergi ke arah dapur untuk mengambil pisau yang 25 cm ini.
diikuti oleh temannya RAW. Setelah pegang pisau, saudara LH pun menghampiri korban dan hendak menusukkan pisau ke arah leher korban. Namun korban mengelak dan berlari ke arah warung. Kebetulan rumahnya ini menyatu dengan warung. Namun saat di depan warung, korban terjatuh. Nah, pada saat korban terjatuh, saudara LH pun menghampiri korban dan menyayatkan pisau ke arah kaki kiri dan tangan kiri sampai terjatuh. Setelah korban terjatuh, saudara LH pun memanggil saudara RAW untuk membantu menyeret korban ke dalam warung. Nah, jadi RAW ini membantu ya, memberikan bantuan menarik korban ke dalam warung yang tadinya di luar warung, ditarik ke dalam, diseret lah gitu. Sesampainya di dalam warung, saudara LH pun menutup folding gate, lalu menyayatkan kembali pisau yang dipegangnya ke arah kaki kanan sebanyak 2 kali, lalu ke arah tangan kanan sebanyak 1 kali, hingga pisau tersebut bengkok. Nah, setelah itu saudara LH membanting pisau tersebut yang kemudian dipegang oleh korban. Saat pisau tersebut dipegang oleh korban, saudara RAW mengambil pisau gagang hitam berukuran 30 cm. Nah, yang ini ya. Jadi RAW ini juga membantu ya, memberikan pisau yang baru yang untuk melakukan kejahatan ini. Yang ada di warung tersebut, pisaunya di warung diambil, diberikan kepada ALH. Setelah itu ALH menggunakan pisau yang diberikan oleh saudara RAW untuk menyayatkan kembali pisau tersebut ke arah kepala sebanyak lebih dari 2 kali, ke kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali, dan tangan sebanyak 2 kali. Setelah melakukan perbuatan pada saat itu tidak ada bukti bahwa dia memang minuman keras. Sedang dirawat di rumah sakit, masih hidup ya, pemulihan. Untuk ini kan ABH ini dua-duanya di bawah, untuk pendampingan dari pihak PPA ataupun dinas sosial seperti apa? Kami sudah berkoordinasi dengan Lapas untuk melaksanakan pendampingan terhadap anak. Berarti belum dilakukan pemeriksaan psikologi? Belum. Sudah dilaksanakan. Oke. Dari hasil psikologi mungkin bisa diterangkan sedikit hasilnya anak ini seperti apa sih kondisinya? Kita juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan, karena kan baru kejadiannya juga baru hari Minggu dan kita belum dapatkan hasil secara rincinya untuk hasil psikologis atau pemeriksaan psikologis. Pak, mungkin bisa ditegaskan lagi waktu peristiwa terjadi berarti anak-anak tidak dalam terpengaruh obat-obat atau minuman keras ya, Pak? Sampai saat ini belum ada mengarah ke situ. Agak bawah dan mukanya agak kelihatan lagi. Dilepet boleh. Pisau yang dipakai ketua yang dibantu sama Rido. Kapolres, Pak Kasimas. Jadi setelah kita mendapatkan informasi terkait kejadian tersebut, kami langsung melaksanakan cek TKP, olah TKP, kemudian mengumpulkan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, dan kemudian kami juga mendatangi beberapa rumah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian, dan akhirnya setelah rangkaian penyelidikan yang kurang lebih belum bisa kita sampaikan secara detailnya seperti apa, kami bisa mengamankan kedua ABH ini tidak jauh, masih di wilayah kota juga, masih di wilayah Purwakarta. Jadi
belum sampai dengan keluar kota, masih di dalam wilayah kota Purwakarta. Gitu. Pak, kedua pelaku Pak ditahan di Polres atau di mana Pak? Nanti kami berkoordinasi dengan Bapas untuk terkait masalah penitipan terkait masalah ABH. Kemungkinan nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait Bu untuk penitipan anak ini. Tapi saat ini di sini Pak? Sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan kami. Pak, terkait penanganan status AL 15 tahun yang merupakan masih pelajar saat ini bagaimana Pak? Pertama, saya udah dalemin 2 anak ini ya. Yang pertama atas nama AL, yang kedua atas nama RD. Nah ini kan beda sekolah. Yang satu ini AL ini kelas 9, yang RD itu anak kelas 7 ya. Artinya masih kelas 1. Nah, ini saya sudah pelajarin juga. Ini kepala sekolahnya, ini kepala SMP 8, ini kepala SMP 1. Kemudian ini Dewan Pendidikan. Saya kebetulan lagi mempelajarin. Nah, ini problemnya kan problem serius. Ini bukan problem yang seharusnya bukan di luar nalar kita lah ya, di luar pikiran kita. Ini anak kan anak yang AL ini anak nggak punya ibu kan, udah meninggal. Ayahnya udah pisah, udah dirawat sama kakek neneknya kan. Nah ini sampai bisa berbuat seperti itu kan, ini berarti kan di luar nalar kita. Sekolah ini kan masalahnya katanya pertamanya pinjam motor ya kan, terus pulang pagi. Dari situ aja kita udah wah ini berarti kurang penanganan keluarganya, ini nggak ada faktor di situ, ada faktor penyebab di situ. Sekolah kan udah mencoba membuat larangan kendaraan bermotor gitu ya, anak malam harus ada di rumah kan seperti itu. Dan anak ini kasus-kasusnya nih di sekolah itu udah penanganannya nih. Untuk kedua anak Ya itu apa satu aja Pak itu Pak? Anak ini AL juga bermasalah, ada masalah di sekolahnya, udah beberapa kali dapat teguran gitu. Kemudian RD juga sama, udah dapat teguran dari sekolah beberapa kali karena ada data-data kasusnya ada di sekolahnya masing-masing. Maka kita repot kalau hanya sebelah pihak mendidik anak, sudah mengeluarkan aturan kebijakan, kemudian anaknya masih seperti itu karena faktor keluarga yang tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung. Kita juga dapat informasi ini anak sering nongkrong di mana. Nah ini kan persoalan masyarakat nih, persoalan masyarakat yang nggak support terhadap sistem pendidikan kita. Anak suka pada nongkrong, bawa motor, di situ dibiarin, ada tempat nongkrongnya, dibiarin, masyarakat nggak bergerak, nggak menegur. Terus ini orang tuanya udah dikasih larangan, anak tidak boleh bawa motor, tidak boleh bawa HP, kan tetap dilakukan juga. Nah yang kayak gini kan artinya kita apa gitu, sekolah itu apa, berarti kita tidak bisa sinergi. Maka kita akan kembalikan ke orang tuanya, dikeluarkan dari sekolah kedua anak ini. Nanti orang tuanya kalau butuh saran hak-hak pendidikannya mau seperti apa, kita akan kasih saran. Tapi sekolah udah angkat tangan. Tadi saya udah tanya, ini udah saya tanya, nggak bisa mendidik mereka jika polanya seperti ini. Jika nggak disupport oleh keluarganya, nggak disupport sama lingkungannya, gitu. Jadi kita akan keluarkan dari sekolah dan nanti mengenai hak pendidiknya akan kita bicarakan selanjutnya sama orang tuanya. Nah kondisi ini kan kata Bapak tadi di luar nalar ya Pak. Ya. Sangat kita pun nggak menyangka gitu Ya. anak untuk usia segitu berapa itu. Nah untuk kondisi teman-teman sebayanya, apakah memang kondisi pendidikan kita seperti itu atau seperti apa sih Pak? Jadi kita akan Gambarannya? akan kita kembangkan seperti apa. Apakah ini berdiri sendiri atau mempunyai teman-teman yang lain, gitu ya. Ini kan faktornya apa Pak? Faktornya itu bisa dari satu faktor keluarga. Yang kedua faktor keluarga yang kemudian ngasih fasilitas motor, pengawasannya kurang, HP dibebasin. Ya gimana kita berpacu dengan pendidikan yang dibangun oleh sistem yang tidak support terhadap sistem sekolah, gitu. Jadi kita lagi terus mengembangkan, makanya kita sekarang kan sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.